Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buniyatil masajid lima buniyat lahu al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan senior jamaiyah. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, materi kajian melanjutkan upaya telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul sallallahu alaihi wasallam di balik keputusan-keputusan Jam'iyah Persis yang ditetapkan oleh para ulamanya melalui sidang Dewan Hizbah. Terkhusus hasil sidang Dewan Hizbah terbaru yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Juli tahun 2025 di PD Persis Kabupaten Sumedang. Dalam sidang itu ada 11 materi yang disidangkan. 1. Ucapan bela sungkawa atas kematian tokoh kafir. 2. Hukum sembelihan orang kafir yang tidak dipersembahkan untuk berhala. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan dalam masjid. 4. Tahajud setelah tarawih. 5. Meninjau ulang keputusan Dewan Hizbah tentang jadwal kepulangan tiba sebelum tawaf ifadah karena haid. 6. Batasan ketaatan anggota Persis kepada pimpinan Jam'iyah dalam urusan siasah. 7. Konsekuensi be'at dalam putusan Jam'iyah menurut syariat. 8. Mendahulukan membayar keuntungan dari investasi mudharabah dan musyarakah sebelum diusahakan. 9. Penggunaan dana JIS untuk kebutuhan energi bagi masyarakat luas. 10. Penyusunan buku upacara bid'ah. 11. Hukum Jumatan bagi perempuan. Satu di antara 11 keputusan yang dibahas di bulan ini yaitu tentang menyanyikan lagu kebangsaan di dalam masjid. Berkenaan dengan masalah ini, Dewan Hizbah sepakat menetapkan istinbat atau keputusan hukum sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu kebangsaan di masjid hukumnya mubah atau boleh. Saya ulangi ya. 1. Menyanyikan lagu kebangsaan di masjid hukumnya mubah atau boleh. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan di masjid hukumnya haram apabila a. syairnya mengandung syirik dan atau kemaksiatan,
B. Diiringi musik, meninggikan suara, dilakukan beramai-ramai, dan mengganggu orang yang sedang beribadah. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan di masjid sebagai bentuk upacara ritual, hukumnya haram. Dewan Hizbah sudah menetapkan keputusan. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, tidak ada satupun keputusan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Hizbah dari masa ke masa yang lahir dari ruang hampa. Tidak ada satupun istinbat hukum yang ditetapkan oleh Dewan Hizbah yang ujug-ujug, sekonyong-konyong, tiba-tiba, tetapi selalu berlandaskan dalil dan metode istinbat. Paling tidak Dewan Hizbah periode sekarang telah menyepakati dan menerbitkan cara berijtihad yang disebut dengan turukul istinbat. Nah, mari kita lihat apa dasar yang digunakan oleh Dewan Hizbah sampai melahirkan keputusan demikian. Maka ada beberapa aspek pertimbangan dan landasan dalil-dalil. Saya ringkas ya, saya ringkas. Pertama, masjid merupakan tempat ibadah yang wajib dijaga kemuliaan, kesucian, dan kehusuan ibadah di dalamnya, sebagaimana ditegaskan di dalam Quran, antara lain surat Al-Jin ayat 18, dan juga hadis larangan aktivitas duniawi yang mengganggu ibadah, seperti jual beli, mengumumkan barang yang hilang, dan syair yang tidak bermakna. 2. Terdapat dua kelompok nas, teks dalil, yang secara zahir lahiriahnya bertentangan. Di satu sisi terdapat dalil yang membatasi fungsi masjid hanya untuk ibadah mahdoh, maka aktivitas keduniaan dilarang. Tetapi di sisi yang lain kita temukan pula adanya dalil yang membolehkan aktivitas non ibadah selama bernilai maslahat. Contoh-contoh kegiatan non ibadah mahdoh yang dilakukan di masjid terekam dalam periwayatan, misalnya latihan perang di masjid, perawatan korban perang di masjid, musuh perang ditawan di masjid. Bahkan dalam kasus lain, masjid tempat walimah. Ima di Wandung, Yono Wandung. Hari ini Bu, hayang salametan nikahkeun budak, Bandung sudah susah karena gedung itu padat. Minimal Jumat sampai Ahad itu padat dan sudah mahal harganya. Bahkan cekasarna nepi ka kapaksa ngahutang
keur gedung ngungkul. Punten, dalam tanda petik, di sisi yang lain banyak masjid nu kararosong gitu. Kenapa tidak untuk anggota Jamiah Persis? Daripada tadi sewa gedung keur nikah, tos di masjid. Catatanna hiji, teu meunang aya dangdutan. Tata tertib itu contoh. Maka masjid diberdayakan untuk fungsi sosial kemaslahatan. Jadi di zaman Nabi masjid itu tempat walimah, fungsionalisasi masjid gitu, dalam konteks kemaslahatan umat. Jadi itu yang dimaksud dengan dua kelompok nas secara lahiriah seperti bertentangan. Di satu sisi khusus untuk ibadah mahdoh, sisi lain banyak aktivitas di zaman Nabi dan sahabat di masjid yang tidak ada hubungan dengan ibadah mahdoh, tapi sudah pasti ada kemaslahatan. Oleh karena itulah, maka pertentangan ini tidak bisa tidak berefek lahirnya tiga pendapat ulama gitu, yaitu ada ulama yang melarang mutlak, pokoknya mah di luar aktivitas ibadah mahdoh mah haram gitu. Tak terkecuali menyanyikan lagu kebangsaan, karena lagu kebangsaan tidak termasuk model ibadah mahdoh gitu. Dua, terdapat sebagian ulama yang membolehkan tapi dengan syarat ketat. Satu, syaratnya itu tidak mengganggu ibadah mahdoh di dalam masjid. Yang kedua, entong dipermanenkan, bersifat sementara. Yang ketiga, ada kebutuhan syar'i. Nah, tentang kebutuhan syar'i, mohon maaf tidak akan saya rinci kasus di lapangannya kecuali nanti non live streaming gitu Pak. Jadi boleh tapi dengan syarat ketat. Yang ketiga, kebolehan umum tanpa syarat. Yang penting bisa memelihara kesucian masjid tina najis, tina kotor gitu. Itu diantaranya madhab Hanafi. Yang melarang secara mutlak tadi madhab Zohiri. Nah, lantas bagaimana sikap Dewan Hizbah saat dihadapkan pada adanya pertentangan dalil dan juga adanya pertentangan pendapat, side effect dari adanya perbedaan nas? Maka Dewan Hizbah sesuai dengan kaidah metode turukul istinbat yang disepakati, konsisten dengan manhajnya sebagaimana yang telah disepakati. Sekiranya ada dalil yang tampaknya seperti ada pertentangan, maka metode yang didahulukan yaitu mengkonvergensi, mengkompromi, menghimpun semua dalil, namina thariqatul jam'i gitu. Sehingga antara hadis yang seperti melarang dengan hadis yang membolehkan, kedua-duanya diamalkan. Itulah yang disebut dengan al-jam'u. Di antara cara menyatukan, yaitu Dewan Hizbah berpandangan membedakan antara aktivitas duniawi murni seperti jual beli dan aktivitas yang bernilai maslahat syariat, contoh pendidikan. Yang kedua, bela negara. Tuh kasepuan simkuring lah ngalaman ke usum Hizbullahnya di mana atau tadi kaderisasi para pejuang mun di masjid.
Nah itu namanya bukan semata-mata aktivitas duniawi, tapi ada konteks bela negara, ada disebut nate jihad watoniyah gitu. Itu diantara metode untuk mengkompromikan. Jadi dari hadis-hadis ini pisahkan mana yang murni duniawi gitu, jual beli tos pasti, mana yang memang ada maslahat syariah. Makanya dulu masjid, apalagi sebelum Persis berkembang, kapan sekretariat PJ di masjid, masjidnya multifungsi, arsip didinya gitu kan. Disebutna teh mobile office, naon lantaran arsip dibawa gitu. Balik ka imah, bawa ka imah gitu. Rek kantor teh bawa di ke masjid gitu. Itu teh mobile office, kantor berjalan. Nah, jadi yang belum punya madrasah mah dulu berfungsi sebagai madrasah masjid itu. Ngalaman di Maleer gitu. Itu kan gitu dulu itu. Jadi aktivitas jamiah Pak Imaran teh gitu, mihrab teh sekretariat. Ya sekretariat DKM, ya sekretariat jamiah gitu. Ayeuna mah alhamdulillah terus mararaju gedung-gedung nyarira cek kasana mah madrasah tos mulai terpisah. Jamiah sudah punya kantor sekretariat, kapuur mah multifungsi. Itu yang disebut dengan memilah yang adanya maslahat syariah. Kemudian menggunakan kaidah fikih al-ibrah bil maqasid wal hikam. Maka ketika ada larangan, yang diperhatikan itu dari sisi maqasid syariahnya. Kenapa dilarang gitu? Bukan semata-mata larangan jual beli, bukan semata-mata melarang aktivitas, tetapi mengganggu ibadah mahdoh. Berarti selama bisa dikondisikan. Sebab bujeng-bujeng punten, bujeng-bujeng tadi main pedang di masjid, kapan maca Quran wae teu meunang ngaganggu salat. Ya siga kieu Bu, tapi tadi dikata pangmahan. Ieu rip. Begitu salat Bu, ari awalna surat Al-Kafirun digigireun maca Al-Baqarah gitu. Dajol mengkol kena Al-Baqarah gitu kasilep gitu dia. Orang teh ya ayyuhal kafirun eta keur maca Al-Baqarah rada tarik dajol kaganggu atuh. Ari muqaddimah sabaraha ayat Al-Kafirun teh Bu? Ari muqaddimah Al-Kafirun maca teu tamat-tamat. Kamu maca nu 282 ayat ini bacana teh gitu. Ayat tentang notariat, kenotarisan. Bisa ngeganggu. Bujeng-bujeng main pedang. Maca Quran wae bisa ngeganggu. Maka terkadang maca Quran wae terlarang di masjid sekiranya mengganggu nu ibadah gitu. Itu yang disebut dengan dilihat dari sisi maqasidnya. Apa? Menjaga ketertiban. Selama ketertiban yang bisa diwujudkan, ketergangguan orang yang sedang ibadah tidak terjadi, pada dasarnya tidak ada pertentangan antara dalil yang melarang dengan yang membolehkan gitu. Yang kedua, sekiranya pendekatan kompromi dari aspek barusan, cek orang kata pang mah teu keuna klik teu klik gitu, alasan eta teh gitu, maka tidak bisa tidak masuk kepada metode yang kedua, yaitu memilih mana di antara dalil yang lebih kuat. Berarti yang satu dimenangkan, yang satu dikalahkan. Namina metode tarjih gitu. Tetapi secara praktek menentukan dalil yang kuat dan yang lemah, yang rojih dan marjuh, terkadang boleh jadi lebih berat daripada mengkompromikan.
Ari kitu mah Bu, yang satu sohih, yang satu doib, teu kudu diadukeun dan nu doib mah ragrag sorangan. Justru nu ieu mah secara lahiriah teh memenuhi syarat sohih. Oleh karena itu, pasti saat mau memilih hadis sohih tapi dikalahkan, disebutnya makbul goer makmul. Tidak bisa serampangan, ketat syaratnya, antara lain dilihat dari aspek sanad, dilihat dari aspek kesejarahan riwayat. Begitu pula dalam kerangka menjaga daripada melenge bisi molongo mending entong gitu. Namina sadud dariah, menutup jalan keruksakan. Asalna mah boleh gitu. Tapi lamun dibere celah nu asalna mah taat, nya panitia bisa diaturhan gitu. Oke, Bu, syarat mengadakan nikah di masjid, syaratna nu head ulah masuk. Emang bisa panitia ngeseleksi headnya, kita tuh bisa tuh. Si panitia jawab, ibu head gitu. Emang tiasa gitu. Dina prakteknya cantang tuh bisa. Tungtung nu head jadi arasu. Teta contoh, lamun dibuka melenge malongo. Daripada hese menseleksi. Can bapak, can mandi junub, dapeting ngojay gitu kan. Poho sementara di jero teu meunang. Ku panitia teh junubnya manya jok ka panitia ku Hasan jauh dikitu, bubar pengajian, bubar nikahna oge gitu. Nah, jadi sudah dimenangkan saja nu melarang, tapi pendekatannya sadu dariah, menutup jalan keruksakan. Bisi dibolehkeun mah kalakah timbul macem-macem. Can pagetreng nu asal nama saikhlasna, ongko saikhlasna make masjid teh pek teh leutik nu hajat teh merena pi omongeun ongko saikhlasna nyatu sakitu cenah ondanganna 5.000 piraku we tegablag kinten-kinten menit aya uang kebersihan mending tutup tak kitu eta. Jadi hadisnya bisa seimbang, tapi dari sisi potensi ada pelanggaran, tutup gitu. Itu sekali lagi namanya metode tarjih. Yang terakhir karena sudah jam 9 gitu. Asli dipercepat ya begitu. Nah, Dewan Hizbah tidak bisa menutup mata secara realitas. Mumpung Ayah Hasan, kita tinggal. Untuk apa Persis punya bendera? Ari ngalagukeun Indonesia Raya ulah, ai maros Persis menang gitu. Gitu. Nah, maka disinilah sekali lagi khususnya budak ngora Katapang sing seket karena pentingna lagu simbol bangsa, paling tidak sejarah. Persis saya tegaskan lagi pada saat menjawab pertanyaan kumaha hukumna Agustusan. Sok sanajan praktekna Agustusan di bulan September, nyanda kamari naon panjang teuing acarana, bakatku padat acarana teh gitu. Lari maraton bakatku jauh, nabrak ke September gitu. Jadi ini tadi tanggal 18 gitu mah. Lantaran tadi panjang trekna teh nembus ke September gitu. Aya nu naon? Eueuh dana kamari mah. Karek aya dani. Kakarak bogana teh September gitu. Nah itulah contoh. Jadi namina teh aspek sosiologis. Untuk apa lagu kebangsaan? Mau dibere PRD nu kamari geus dijawab. Apalagi menghayati lirik.
lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman yang hari ini sedang sengketa royalti. Ya, sokip, ana mah hayang apal, barudak katapang apal teh lagu Indonesia Raya. Lamun teu apal komo Mars Persis. Coba tingali. Jadi tidak bisa dipungkiri secara sosiologis mengapa harus ada lagu kebangsaan. Di antaranya untuk memperkuat persatuan bangsa. Kan terbayang lamun satu bangsa, okay, lagu kebangsaannya diserahkan ke daerah masing-masing, ke otonom. Suku Jawa lagu kebangsaan teh Jawa. Lagu Sunda harus ada pemersatu. Tanpa menghilangkan lagu kedaerahan disebut nanti lagu-lagu nasional, tapi lagu kebangsaan nama satu. Itu diantaranya memperkuat persatuan bangsa dan cinta tanah air. Makanya punten pisan, nah hal demikian itu sudah jarang kita ajarkan. Apal nate dina dendang lirik we. Tapi urusan hubungan batin dengan kebangsaan menjadi seremoni. Dipersilahkan berdiri gitu kan? Gitu. Nyanyi begitu. Nah, persis nanti fatwa Dewan Hizbah tentang berdiri saat menyanyikan lagu sudah ada fatwanya. Termasuk menghormat bendera. Maka Persis ingin mengajarkan bagi orang Persis bukan sekedar formalitas, tetapi menjaga identitas kedaulatan bangsa itu penting. Nah, Persisma tidak sebatas formalitas, sangat memahami konteks sosial ini. Tolong Rip, ini bagian dari proses militansi. Oke, kabayang Pak, lamun generasi kita hubungan dengan bangsa aya jarak Pak, ku seremoni isuk pageto punten dipaling Indonesiana hare-hare. Mana buktina? Para koruptor kapan unggal poe eta teh upacara bendera. Eta teh kan upacara bendera rutin. Naon atuh hubungan anak tas siga kitu. Makanya sekali lagi Dewan Hizbah saat membahas hormat bendera berdirinya bukan sekedar seremoni, tapi betapa penting menyangkut kedaulatan. Karena tidak bisa kedaulatan NKRI terlepas dari agama. Tak eta nu engke entong live streaming tarif. Ti iraha urang bet jadi ada jarak dengan NKRI, bahkan terkesan kita ini jadi merongrong. Itu propaganda yang luar biasa. Dah, matak hiji sing ikhlas masangkeun bendera teh gitu. Ieu mah peda surat edaran. Diharuskan instruksi ulah urang mah. Kitu. Tah engke teh sikap kita sami kana lambang jamiah. Mah jauh teh. Mana buktina Bu? Sekali teh kata Banghan. Kan sering urang teh demo atau family gathering didiukan benderana teh dawa sama gitu teh. Teh aya kata Bang mah teh contoh. Jadi sarua kelebet apa kelebet kain jadi sarua jeung tadi tempat diuk kade teh lambang kedaulatan jamiah. Aya acara tadi keluar diparake diuk geura coba. Teh eta teh can nepi. Baru sebatas simbolik. Maka hubungan kita dengan lagu kebangsaan bukan sekedar simbolik. Tak itu yang sekali lagi harus terus kita tumbuhkan. Terkadang ini hilang.
membangun hubungan nilai bukan sekedar simboli. Nah Persis mah terdepan nu kieu mah teu kapungkur. Makanya saya sering katakan jangan ragukan NKRI-na Persis. Naon belah dadana merah putih dina tulangna gitu. Sebab urang mah nilai perjuangannya sejak dulu gitu. Nah, sementara pihak membuat kaidah disangka hadis hubul waton minal, padahal kaharti maksudna mah untuk mengikat batin. Ngan salah nate dinisbatkeun sabda Nabi. Itu teh ijtihad sahabat sebetulnya mah. Supaya hubungan dengan negara itu tidak sekedar administrasi kewarganegaraan, tapi ada nilai. Salah nate jadi qala Nabi gitu. Eta mah maksakeun teuing bakat kuhaya. Naon? Dalil pajak gitu. Lantaran make tadi bimtek mah teu saladar gitu. Dipake we dalil agama gitu. Itulah contoh. Yang ngeri pun teu ieu. Korupsi haji gitu. Kapan apal eta teh barang suci? Rek ibadah. Ari nu korupsi apaleun eta teh haji umroh teh ibadah. Apal kan? Tapi nepi kawan. Kamari bab kasus pekerja kita coba. Sidik menang hese hayang ngalamar kerja teh. Hayang ngalamar kerja kudu boga syarat. Ari syaratna teh anggap we 250.000. Normalna teh can ge gawe menang keluar kudu gede boboro sampai 6 juta di tahun 2018 sampai 81 miliar can gawe geus puguh boborot eta karunya nu karek 2 bulan gitu. Itu mah geus itu geus mahir ting karena polos gitu gitu. Karek kegek dilantik 2 bulan. Tepira hayang moge 3 miliar. Cek simburing teh duka lamun teu kapanggih. Leuwih lila gitu. Tah apa contoh. Padahal arenyana teh moal Senen hormat bendera. Tak urang, urang mah ulah kitu hubunganna. Gitu. Nah, maka dilihat dari satu ada kebutuhan aspek sosiologis. Di sisi yang lain, fungsi sosial masjid. Maka ada titik temu antara masjid dengan kebutuhan sosiologis. Itulah yang jadi pertimbangan boleh selama gitu. Kehormatan kemurnian masjid itu dijaga. Punten, Dewanisme mah judulna ge lagu kebangsaan teh Indonesia wungkul. Bisihan kedutaan besar Prancis hayang silaturahmi KPC Katapang. Salah satu acara nate, punten protokoler nate lagu kebangsaan, nyanyi lagu kebangsaan Prancis di Masjid Katapang. Jadi bukan Indonesia wungkul. Lagu kebangsaan apapun selama memenuhi syarat teu mustahil Katapang rada ka tengah saeutik gitu. Katapang tadi menang bantuan ti Uganda gitu. Apa tuh lagu Uganda? Tong nanya ka ibu tuh, ibu mah apa lagu kebangsaan? Bu, sebenarnya negara bu lagu kebangsaan. Wah ditambul ku ibu mah. Jadi tidak mustahil karena ini bukan sekedar lagu Indonesia. Semua lagu kebangsaan sekali lagi teu mustahil orang Katapang kerjasama jeung orang Qatar. Protokoler nate dua kebangsaan antara bangsa Katapang gitu kan. Jeung bangsa Qatar harus menyanyikan lagu kebangsaan teu mustahil. Isuk Pageto menyanyikan lagu kebangsaan Qatar. Tak gitu. Jadi ulah kieu begitu aya menta fatwa di Dewan Hizbah. Paling negara teh loba gitu. Saat kumaha fatwana kudu sidang berkali-kali, paling ada 128 negara misalkan. Umum, bukan hanya Indonesia. Syarat itu berlaku gitu.
Sudah? Jadi sekali lagi, ada kebutuhan sosial, ada fungsi sosial masjid. Yang kita sebut bahwa masjid bukan sekedar media hubungan vertikal, tetapi juga menjadi media hubungan horizontal. Oleh karena itulah, maka realitas kontroversi di lapangan yang berpotensi memecah belah saat tidak ada pedoman fatwa, cek nu hiji menang gitu, cek nu hiji kehelaanan ku aing kajian dikunci masjidna gitu. Kan bisa menimbulkan sengketa kalau tidak segera ada fatwa. Nah, maka panduan inilah Bapak Ibu, keputusan ini mudah-mudahan menjadi panduan yang jelas paling tidak untuk koi masjid, bidgar dakwah, jajaran jamiyah di lingkungan persatuan Islam, bisi isuk pageto, Pak RW gitu, Pak Lurah, ngajak kerjasama dengan jamiyah dalam kerangka menumbuhkan cita tanah air, maka tos tekedah naroskeun kantun dikondisikan sepanjang memenuhi syarat tadi, menjaga kehusuan ibadah, menjaga ketertiban dan kebersihan, pada dasarnya dibolehkan. Demikianlah Bapak Ibu, sedikit catatan tambahan atau syarah atas keputusan Dewan Hizbah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, khususnya harapan kami generasi baru di Katapang yang berhubungan dengan simbol-simbol kedaulatan bangsa, panji-panji kebesaran tanah air, kembali dibangun hubungan, bukan dalam kerangka hanya seremoni, bukan dalam kerangka formalitas, tetapi memang menunjukkan komitmen bahwa kaum muslimin khususnya jamiyah pada dasarnya urusan tanah air mah itu jangan diragukan, tapi harus ditumbuhkan rasa kepedulian demikian.